Rian, pemuda asal Jawa Timur, meninggalkan kampung demi menjadi TKI di Amerika. Bekerja sebagai asisten rumah tangga untuk keluarga keturunan Indonesia-Amerika, Rian harus tahan menghadapi sikap sang majikan, Catherine Wijaya, wanita galak, perfeksionis, dan sangat menjaga nama baik keluarga. Tanpa sengaja, Rian bertemu gadis cantik dan ramah bernama Liana di Festival Budaya Asia. Mereka mulai saling mengenal dan jatuh cinta. Tapi mereka tak tahu satu hal besar. Liana adalah anak kandung dari Catherine, majikannya sendiri. Ketika kebenaran terbongkar, rumah menjadi neraka bagi Rian. Catherine murka, menuduh Rian memanfaatkan posisinya. Liana dihadapkan pada pilihan, orang tua atau cinta. Di tengah ancaman deportasi, tekanan sosial, dan cinta yang dilarang, Rian harus memilih, menyerah atau melawan demi cinta yang tulus. Rian duduk di atas dipan bambu yang mulai rapuh, memandangi atap rumah yang bolong karena rayap. Matanya kosong, pikirannya penuh. Sudah 2 bulan sejak bapaknya jatuh sakit dan tak bisa bekerja lagi. Hutang di koperasi makin menumpuk. Kalau tidak segera dilunasi, rumah warisan satu-satunya itu bisa disita. "Aku harus cari kerja ke kota, Bu," kata Rian pelan, memecah keheningan di ruang tamu sempit itu. Ibunya menatapnya lama. "Kota itu keras. Le, kamu kuat." "Aku nggak punya pilihan lain." Rian tak punya ijazah tinggi, hanya lulusan SMA. Itu pun nyaris putus di tengah jalan. Tapi dia tak bisa tinggal diam saat keluarganya diambang kehancuran. Maka, keesokan harinya, dengan uang pinjaman tetangga, Rian berangkat ke Jakarta dengan bus malam. Tanpa banyak bekal, hanya tekad. Di Jakarta, Rian tinggal di rumah kontrakan bersama 5 orang lain. Ia bekerja serabutan, jadi kuli bangunan, pengantar galon, sampai tukang cuci motor. Tapi hasilnya tetap tak cukup. Sampai suatu malam, tetangganya, Bang Adul, menawarkan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di keluarga kaya di kawasan Menteng. Gajinya lumayan, kerjaannya juga nggak berat. Tapi bosnya, ya, galak, ucap Bang Adul, menyeringai. Rian ragu. Jadi pembantu rumah tangga? Laki-laki? Gue dulu juga malu. Tapi sekarang lo pikir aja. Lo kerja buat nyelamatin rumah, bukan nyari gengsi, kata Bang Adul sambil menepuk bahu Rian. Setelah berpikir semalam suntuk, Rian mengiyakan. Besok paginya ia sudah berdiri di depan gerbang besar rumah bertingkat 2, dengan halaman luas dan pagar besi tinggi. Disinilah dia akan bekerja. Rumah keluarga Wijaya, pemilik butik fashion terkenal. "Masuk. Jangan lama-lama." Suara tajam itu menyambutnya. Seorang wanita berkacamata, berambut pendek, dan berwajah tegas berdiri di ambang pintu. Ibu Catherine Wijaya. Rian menunduk sopan. "Selamat pagi, Bu. Saya Rian." Ibu Catherine tidak membalas senyumnya. "Ikuti saya. Kerjaan kamu nyapu, ngepel, jaga taman, dan bantu-bantu masak kalau dibutuhkan. Saya nggak suka kerja lambat, nggak suka banyak alasan. Disiplin nomor 1. Paham?" "Paham, Bu." Hari-hari pertama terasa berat. Ibu Catherine tidak pernah senyum. Seringkali memarahi Rian meski kesalahannya sepele. Pernah karena ia lupa merapikan sepatu tamu, Rian dimarahi di depan semua orang. Tapi Rian menahan diri. Ia tahu, setiap bulan dia mengirim uang ke kampung, keluarganya bisa makan. Meski keras, Ibu Catherine sebenarnya adil. Ia tidak pernah menunda gaji, bahkan memberi bonus jika Rian bekerja lembur. Hanya saja, dia tak segan memarahi siapapun yang menurunkan standar kebersihan di rumah mewah itu. Suatu sore, saat Rian sedang menyapu taman depan, terdengar suara mobil berhenti. Sebuah sedan hitam menggelinding masuk. Seorang gadis turun dari mobil, mengenakan kacamata hitam, rambut panjang, dan baju kasual. Ia tampak terburu-buru sambil membawa tote bag. "Pak Andi mana?" tanya gadis itu pada Rian. "Pak Andi sopir ya, Mbak? Tadi keluar sebentar." Gadis itu menghela napas. "Ya ampun, selalu saja begitu." Rian hanya mengangguk,
Tak berani bicara banyak. Gadis itu lalu masuk ke rumah. Malamnya, saat menyapu ruang tamu, Rian melihat gadis itu sedang duduk di sofa, menonton TV sambil makan es krim. Ia tampak lebih santai dibanding ibunya. "Oh, kamu yang art baru ya?" tanyanya sambil tersenyum. "Iya, Mbak. Saya Rian. Panggil aku Liana. Aku anaknya Bu Catherine." Rian nyaris menjatuhkan sapunya. "Gadis tadi, anak majikannya?" "Oh, iya, Mbak. Maaf saya nggak tahu tadi." "Ya nggak apa-apa. Emang aku kelihatan galak kayak mama?" Rian tertawa kecil. "Enggak, Mbak. Mbak malah kelihatan ramah." Liana tersenyum. "Makanya, jangan takut ngobrol sama aku." Sejak malam itu, Liana mulai sering mengobrol dengan Rian. Kadang saat sarapan, kadang malam saat dia pulang kuliah. Ia kuliah di jurusan desain fashion dan sering cerita soal tugas kampus, drama dengan dosen, dan rencana bisnisnya nanti. Rian hanya mendengarkan. Ia kagum pada semangat Liana, tapi juga bingung. Kenapa anak orang kaya seperti dia begitu hangat dan sederhana? 1 minggu kemudian, Rian diberikan izin untuk keluar rumah di hari libur. Ia memutuskan ke Taman Suropati, sekadar menghirup udara segar dan membeli mie ayam kesukaannya. Saat duduk di bangku taman, seseorang menepuk pundaknya. "Loh, Mas Rian." Rian menoleh. Liana berdiri di depannya, mengenakan jaket jeans dan masker. "Liana, Mbak ngapain di sini?" "Lagi jalan sama temen, tapi mereka udah pulang. Aku mampir sebentar ke sini." "Kamu sering ke taman ini?" "Baru pertama kali, Mbak. Lagi cari angin aja." Liana duduk di sebelahnya. Mereka ngobrol panjang, lebih bebas dari biasanya. Tak ada batas majikan dan pembantu. Mereka hanya 2 orang yang sama-sama butuh teman bicara. Setelah hari itu, mereka mulai sering bertemu diam-diam. Bukan untuk pacaran, setidaknya belum. Tapi ada sesuatu yang tumbuh, perasaan yang belum berani mereka namakan. Suatu malam, Liana membawa 2 bungkus martabak manis dan menyelinap ke dapur. "Buat kamu," katanya sambil meletakkan bungkusan di meja. "Mbak, ini malam-malam gini." "SSST, Mama udah tidur. Aku cuma pengen ngobrol sama kamu. Sebentar aja." Rian duduk pelan. Liana duduk di depannya. "Aku nyaman ngobrol sama kamu, Mas. Nggak tahu kenapa. Kayak nggak ada beban." Rian menunduk. "Saya juga senang bisa dengar cerita Mbak. Tapi, saya ini cuma pembantu." Liana terdiam. "Aku nggak peduli soal itu." Itu malam pertama mereka benar-benar jujur. Tanpa banyak kata, hanya tatapan yang berkata lebih dari 1000 kalimat. Tapi di balik kehangatan itu, Rian merasa jantungnya berdebar keras. Ia tahu, kalau hubungan ini ketahuan, hidupnya bisa berubah dalam sekejap. Dan ia belum tahu, badai besar itu tinggal menunggu waktu. Akhir pekan itu, Jakarta sedang panas-panasnya. Rian baru selesai menyiram tanaman saat Ibu Catherine memanggilnya dari ruang tengah. "Rian, hari ini kamu libur, kan?" Suara tajam itu terdengar seperti biasa. "Iya, Bu." Liana minta ditemani ke festival budaya di Senayan. "Sopir lagi izin. Kamu antar dia naik taksi, terus jagain sampai selesai." Rian kaget. "Saya, Bu?" "Iya. Kenapa? Kamu pikir kerja di sini cuma nyapu? Udah, cepetan mandi. Jangan bikin anak saya nunggu." Tanpa sempat menolak, Rian langsung ke kamar mandi. Dalam hati, ia bingung. Selama ini Liana dan dia hanya bertemu diam-diam, ngobrol sebentar di dapur atau taman belakang. Tapi sekarang dia harus menemaninya di luar rumah, di tempat umum. Campur aduk rasanya, senang, tapi juga takut ketahuan orang. Setelah bersiap, Rian dan Liana berangkat menggunakan taksi online. Di dalam mobil, Liana tampak ceria. "Kamu udah pernah ke festival budaya ini?" tanya Liana. "Belum, Mbak. Saya belum pernah kemana-mana di Jakarta selain kerja." "Serius?
Ya udah, hari ini kamu jadi tamu, bukan Art. Tapi janji ya, jangan panggil aku Mbak di depan orang. Rian menatap Liana yang tersenyum santai. Ia mengangguk pelan. Baik, maksud saya, oke. Festival itu meriah sekali. Diadakan di area terbuka dengan berbagai stand makanan, pakaian tradisional, hingga pertunjukan seni. Pengunjungnya ramai, kebanyakan anak muda dan turis. Rian awalnya kikuk. Ia hanya mengenakan kaos polos dan celana jeans lama. Tapi Liana berjalan di sampingnya dengan bangga, seolah mereka setara. Yuk cobain sate padang di sana, kata Liana sambil menarik tangannya. Rian sempat menahan diri, takut dilihat orang. Tapi akhirnya ia mengikuti. Mereka duduk di tikar plastik, makan bersama sambil menonton pertunjukan tari. Liana tampak bahagia. Aku udah lama nggak kayak gini. Biasanya mama nggak suka aku jalan ke tempat ramai. Katanya gak aman, gak sopan buat anak orang terpandang. Terus kenapa ngajak saya? Tanya Rian pelan. Liana menoleh. Karena kamu gak berpura-pura. Kamu jujur. Aku bisa jadi diriku sendiri. Rian tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya menatap Liana. Dan di detik itu juga, ia sadar, ia jatuh cinta. Saat mereka lanjut berkeliling, Liana tertarik masuk ke stand lukisan batik kontemporer. Rian menunggu di luar sambil mengamati sekeliling. Tiba-tiba, seorang pria menabraknya dari belakang. Maaf, Mas, ucap pria itu sambil cepat-cepat pergi. Rian langsung merasa ada yang janggal. Tangannya menyentuh saku celana. Dompetnya masih ada. Tapi saat melihat ke arah stand, ia melihat Liana berdiri panik. Matanya mencari-cari sesuatu. Dompetku hilang, serunya saat melihat Rian. Rian segera berlari ke arah pria mencurigakan tadi dan mengejarnya sampai ke gang belakang arena. Ia berhasil menghadangnya, lalu merebut kembali dompet Liana dari tas si pelaku. Mas, saya ini saya balikin ya, kata pencopet itu ketakutan dan langsung kabur. Dengan napas terengah, Rian kembali ke tempat Liana. Ini, dompetnya. Liana memeluknya tanpa berpikir panjang. Ya Tuhan, kamu penyelamatku. Rian canggung, apalagi beberapa orang mulai memperhatikan mereka. Makasih banget, Rian. Aku gak tahu gimana kalau kamu gak ada. Setelah insiden itu, mereka duduk di bawah pohon rindang. Hening sebentar, hanya suara musik dari panggung yang terdengar samar. Rian, Liana memecah keheningan. Kamu sayang keluarga kamu, ya? Iya. Mereka satu-satunya alasan saya kuat kerja jauh dari rumah. Aku juga. Tapi kadang mama terlalu keras. Dia maunya semua sesuai standarnya. Gak ada ruang buat aku milih sendiri. Termasuk soal pasangan hidup. Tanya Rian hati-hati. Liana tersenyum pahit. Apalagi itu. Dia bahkan pernah bilang, aku harus nikah sama anak partner bisnisnya. Padahal aku belum kenal orangnya. Rian menelan ludah. Ada perasaan tak nyaman mendengar itu. Meskipun sejak awal dia sadar, dunia mereka berbeda. Tapi kalau aku nemu orang yang baik, yang bisa bikin aku bahagia, aku gak akan peduli siapa dia. Bahkan kalau dia cuma... Liana terdiam, menatap Rian. Cuma orang biasa. Rian menunduk. Saya cuma takut, kalau kamu, terus dekat sama saya, nanti kamu kena masalah. Nama kamu bisa jelek di keluarga. Liana mendekat. Masalah itu urusan nanti. Sekarang, aku cuma tahu satu hal. Aku suka kamu, Rian. Jantung Rian berdetak kencang. Ia ingin membalas perasaan itu, tapi semua rasa takut, ragu, dan kenyataan hidup membuatnya ragu bicara. Namun sorotan mata Liana tidak main-main. Ia sungguh-sungguh. Aku juga suka kamu, jawab Rian pelan. Akhirnya, malam itu mereka pulang dengan hati campur aduk. Tak ada genggaman tangan, tak ada pelukan, tapi cinta itu nyata. Liana bersandar di bahu Rian selama perjalanan pulang. Rian tahu, perasaannya bukan hayalan. Tapi dia juga tahu,
Dunia tidak akan semudah ini menerima hubungan mereka. Setibanya di rumah, Ibu Catherine sudah menunggu di ruang tamu. Ia melirik jam tangannya. "Kalian dari mana saja sampai malam begini?" tanyanya curiga. "Kami nonton tarian terakhir, Bu," jawab Liana santai. "Maaf lupa kasih kabar." Catherine menatap tajam ke arah Rian. "Lain kali jangan terlalu bebas. Ingat posisi masing-masing." Rian hanya bisa menunduk. Liana menatap ibunya. "Aku bisa jaga diri, Ma. Lagi pula, Rian baik orangnya. Aku percaya dia." Ibu Catherine hanya mendengus. "Kamu terlalu naif, Liana." Malam itu, Rian duduk di kamarnya, gelisah. Di satu sisi, hatinya penuh kebahagiaan karena Liana membalas perasaannya. Tapi di sisi lain, ketegangan antara dia dan Ibu Liana makin terasa. Ia tahu, jika ini berlanjut, ia harus siap menghadapi badai yang jauh lebih besar. Hari-hari setelah festival di Senayan terasa berbeda bagi Rian. Meski rutinitasnya masih sama, menyapu taman, membersihkan rumah, dan membantu di dapur, hati Rian tak lagi kosong seperti dulu. Ada sesuatu yang hangat dan menyenangkan setiap kali dia ingat Liana. Namun perasaan itu harus disembunyikan rapat-rapat. Di rumah itu, Rian tetap seorang pembantu. Dan Liana adalah putri dari wanita paling tegas dan tak terduga yang pernah ia kenal. Sejak malam pengakuan perasaan mereka, Liana jadi lebih sering mencari kesempatan untuk bicara dengan Rian. Kadang saat Catherine sedang keluar rapat atau sibuk dengan urusan butik, Liana menyelinap ke dapur, pura-pura cari cemilan padahal tujuannya hanya ingin melihat Rian. "Lagi ngelap piring mulu, Mas?" godanya sambil membuka lemari. "Kerjaan saya kan memang gitu, Mbak." Liana. "Aku udah bilang, jangan panggil aku Mbak, kalau kita lagi berdua." Rian tersenyum canggung. "Kalau ada yang dengar gimana?" Liana mendekat sedikit. "Itu resiko, kan? Tapi lebih baik kita jujur soal perasaan daripada pura-pura nggak terjadi apa-apa." Rian diam. Dia setuju, tapi rasa takut masih membungkus hati dan pikirannya. Bagaimanapun, dia tinggal di rumah ini. Kalau sampai Ibu Catherine tahu, dia bisa diusir saat itu juga. Malam-malam selanjutnya, Liana makin berani. Ia sering mengajak Rian ngobrol di taman belakang. Kadang dia membawa 2 gelas teh, atau sekotak kue dari toko langganannya. "Aku capek harus jadi anak sempurna terus," curhatnya suatu malam. "Mama nggak tahu betapa sesaknya hidupku. Semua harus sesuai rencana dia. Hidupku kayak program, gak boleh salah langkah." Rian mendengarkan tanpa menyela. Ia tahu, Liana memang tampak bahagia di luar, tapi di dalam, gadis itu membawa beban yang tidak ringan. "Kamu tahu nggak, Mas? Kalau aku bisa milih, aku pengen tinggal di desa. Bangun pagi, lihat sawah, dengar suara ayam." Rian tertawa kecil. "Saya malah pengen bisa sekolah lagi. Cita-cita saya dulu pengen jadi guru." Liana menatapnya dengan kagum. "Serius? Kamu pintar, Mas. Aku yakin kamu bisa jadi guru kalau dapat kesempatan." "Sekarang, umur saya udah 25. Udah gak mungkin," balas Rian sambil tersenyum hambar. "Jangan gitu. Umur gak nentuin mimpi. Aku aja masih nekat buka bisnis meskipun mama gak setuju." Rian diam. Di hatinya, ia merasa kagum sekaligus khawatir. Liana berani, tapi terlalu percaya bahwa cinta bisa melawan segalanya. Ia takut, kalau nanti kenyataan datang menampar, gadis itu akan terluka lebih dalam. Hubungan mereka tumbuh diam-diam. Tak ada genggaman tangan di luar rumah, tak ada foto berdua, apalagi status di media sosial. Tapi kedekatan mereka semakin dalam. Rian mulai hafal semua kebiasaan Liana, cara dia mengaduk teh, suara tawanya saat menonton video lucu, dan ekspresinya saat marah karena kucing peliharaannya mencakar sofa. Liana juga mulai mengenal sisi Rian yang tak pernah dilihat orang lain. Caranya menahan marah saat dimarahi Ibu Catherine, semangatnya saat menerima kiriman foto dari keluarganya di kampung, dan ketulusan di matanya yang tak pernah menuntut apa-apa. Namun semakin dekat,
Rasa was-was makin besar. Suatu sore, Liana mengajak Rian ke sebuah taman kecil di belakang rumah, di mana hampir tak ada yang lewat. "Mas, kamu sayang aku, kan?" tanya Liana tiba-tiba. Rian terdiam sejenak. "Iya." "Kalau Mama nggak setuju sama kita, kamu bakal tetap bertahan?" Pertanyaan itu membuat dada Rian sesak. Ia tahu cepat atau lambat pertanyaan ini akan datang. Tapi mendengarnya langsung dari Liana membuatnya sulit bernapas. "Jujur ya, saya takut," ucap Rian akhirnya. "Saya gak punya apa-apa. Gak punya pendidikan. Gak punya status. Kamu anak orang kaya. Kamu bisa pilih siapa aja. Sedangkan saya..." Liana menggenggam tangan Rian. "Aku gak butuh yang kaya. Aku butuh yang tulus. Dan itu ada di kamu." Rian menatapnya lama. "Tapi hidup bukan cuma soal cinta. Dunia kita beda, Liana. Dan dunia kamu gak akan pernah mudah menerima saya." Liana menggigit bibirnya, menahan emosi. "Kalau kamu nyerah sekarang, berarti kamu gak percaya sama perasaan kita." "Saya gak nyerah. Saya cuma realistis." Beberapa hari kemudian, situasi menjadi lebih tegang. Ibu Catherine mulai curiga. Ia melihat Liana sering berada di dapur tanpa alasan jelas. Ia juga mendapati Rian berdiri terlalu dekat dengan putrinya suatu sore di taman. "Kamu ngapain ngobrol berdua sama anak saya di taman?" tanya Catherine dengan tajam malam itu di dapur, saat hanya ada Rian dan dia. "Cuma ngobrol biasa, Bu. Dia minta bantuin nyari file tugas kampus yang hilang." "Bohong Rian." Catherine menyipitkan mata. "Ingat tempat kamu, Rian. Jangan sampai kamu salah langkah. Rumah ini punya aturan. Jangan berpikir yang bukan-bukan." Rian hanya menunduk, menahan napas panjang. Ia sadar waktunya mungkin tidak lama lagi. Hubungannya dengan Liana tidak akan bisa selamanya disembunyikan. Malam itu, Rian dan Liana bertemu diam-diam di taman belakang. "Mama udah mulai curiga," ucap Liana lirih. "Saya tahu. Dia udah tegur saya tadi." "Terus gimana? Kita harus gimana?" Rian menatap wajah Liana yang mulai gelisah. "Mungkin kita harus jaga jarak dulu." Liana menggeleng keras. Jangan bilang gitu. Rian, aku gak bisa kehilangan kamu. Kamu satu-satunya alasan aku masih tahan tinggal di rumah ini." Rian menarik napas dalam. "Saya juga gak mau kehilangan kamu. Tapi kalau kita maksa terus, yang ada kita berdua malah hancur." Liana menggenggam tangannya erat. "Aku gak peduli. Kita harus cari cara. Aku yakin, kalau kita kuat, Mama juga bisa luluh." Tapi Rian tahu, itu hanya harapan. Kenyataan tak semudah itu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar takut kehilangan orang yang ia cintai. Beberapa hari kemudian, suasana rumah semakin panas. Catherine makin sering menanyai Liana tentang kegiatan sehari-harinya. Ia mulai melarang Liana keluar rumah terlalu lama. Bahkan ponsel Liana pun sempat diperiksa secara diam-diam. Rian mencoba menghindari Liana sejauh mungkin. Ia lebih banyak kerja di luar rumah, merawat taman, membersihkan gudang, atau membeli kebutuhan rumah tangga ke pasar. Tapi rasa rindu itu justru makin membakar dari dalam. Sampai suatu malam, saat semua orang sudah tidur, Rian menemukan secari kertas terselip di bawah pintunya. Tulisannya singkat, "Ketemu di taman jam 10 malam. Aku butuh kamu." Itu dari Liana. Rian ragu, tapi rasa cintanya mendorong langkahnya. Saat ia tiba di taman belakang, Liana sudah menunggu di bangku. Wajahnya letih, matanya merah seperti habis menangis. "Aku capek bohong," ucapnya lirih. "Aku capek sembunyi." Rian duduk di sampingnya, tak berani menyentuh. "Aku tahu kamu lagi jaga jarak, tapi aku gak bisa. Aku sayang kamu, Rian. Aku mau kamu di hidupku, bukan diam-diam begini. Aku mau kita bisa berdiri di depan Mama dan bilang, kita pacaran." Rian menatapnya dengan campur aduk. "Tapi kalau dia marah? Kalau saya dipecat?
Gak bisa kerja lagi? Keluarga saya gimana? Liana memejamkan mata, menahan tangis. Aku janji, aku akan bantu. Aku bakal perjuangkan kamu. Kita bareng-bareng lawan semua ini. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, mereka berpelukan. Bukan pelukan gombal atau nafsu sesaat, tapi pelukan dua orang yang tahu cinta mereka berbahaya. Tapi mereka tetap memilih untuk bertahan. Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Rian sulit tidur. Kata-kata Liana terus berputar di kepalanya. Tentang ingin berdiri bersama, memperjuangkan hubungan mereka, dan siap menghadapi apapun, bahkan ibunya sendiri. Tapi kenyataan tidak semudah itu. Esok paginya, suasana rumah mendadak berubah tegang. Saat Rian sedang mengepel ruang tamu, ia melihat Ibu Catherine duduk di sofa dengan wajah serius. Di tangannya, ada sebuah ponsel. Ponsel Liana. Rian langsung merasa firasat buruk. Rian, panggil Catherine dingin. Ia menghentikan pekerjaannya. Iya, Bu. Kemari. Rian berjalan pelan. Jantungnya berdetak cepat. Ia berdiri di depan Catherine yang menatapnya tajam, lalu melemparkan ponsel ke atas meja. Layar menyala, menampilkan foto Rian dan Liana di taman, tertawa berdua. Apa maksud semua ini? Tanya Catherine tanpa nada. Rian tercekat. Ia tahu kebohongan tak akan menyelamatkannya kali ini. Nafasnya tercekat. Matanya menunduk dalam. Jawab. Rian, kamu pikir saya buta? Kamu pikir saya tidak tahu kalian main belakang selama ini? Saya minta maaf, Bu. Ucap Rian lirih. Kami tidak berniat. Catherine berdiri. Nadanya naik. Tidak berniat apa? Merusak nama baik keluarga saya? Membawa malu ke rumah ini? Kamu itu siapa? Cuma pembantu. Dan kamu berani dekat-dekat sama anak saya? Rian hanya bisa menunduk. Tidak bisa membela diri. Ia tahu, apapun yang dia ucapkan hanya akan memperkeruh suasana. Suara langkah kaki terdengar cepat dari tangga. Liana datang dengan wajah panik. Mama, hentikan. Jadi benar? Bentak Catherine sambil menatap putrinya. Kamu pacaran dengan pembantu. Kamu kehilangan akal. Liana maju beberapa langkah. Aku cinta Rian. M.A. Catherine tertawa pendek, sarkastik. Cinta? Cinta sama orang kampung yang bahkan gak lulus kuliah? Anak ini cuma numpang hidup di rumah kita. Dan kamu malah jatuh cinta? Kamu sadar siapa kamu? Aku bukan anak kecil lagi. M.A. Aku bisa pilih siapa yang aku cinta. Kamu belum tahu dunia. Liana, orang seperti dia hanya akan menjatuhkanmu. Dan kamu, Rian. Catherine menatapnya tajam. Ambil barangmu. Kamu keluar dari rumah ini sekarang juga. Mama, teriak Liana. Kalau kamu masih berhubungan dengan dia, kamu keluar juga dari rumah ini. Lanjut Catherine dengan penuh amarah. Rian merasa lututnya lemas. Dunia runtuh begitu cepat. Rumah tempatnya bekerja, tempat ia bernaung, tempat ia menyimpan rasa cinta, semuanya tiba-tiba memusuhi. Setengah jam kemudian, Rian sudah mengepak barang-barangnya. Tas ransel yang tak seberapa besar itu berisi baju kerja, sandal jepit, dan foto keluarganya. Ia melangkah keluar dari rumah besar itu dengan dada sesak. Liana mengejarnya sampai ke gerbang. Rian, jangan pergi. Aku akan bicara lagi sama Mama. Aku akan cari cara. Rian menahan air mata yang mulai memenuhi matanya. Liana, udah, jangan tambah ribet. Ini salah saya juga. Saya gak seharusnya dekatin kamu. Bukan salah kamu. Kamu gak pernah minta ini terjadi. Tapi kenyataan gak peduli soal perasaan. Dunia kamu dan saya beda. Liana menggenggam tangan Rian. Tunggu aku. Aku akan datang cari kamu. Rian tidak menjawab. Ia hanya mengangguk, lalu melangkah pergi, meninggalkan gerbang rumah yang selama ini jadi saksi bisu perjuangan dan cintanya. Rian kembali ke kontrakan lamanya di pinggiran Jakarta. Tempat itu tidak berubah. Masih sempit, panas, dan bising.
Tapi kini terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Hari-hari berikutnya terasa berat. Rian kembali bekerja serabutan. Ia tidak ingin kembali ke dunia art. Terlalu banyak luka yang tertinggal. Ia bekerja sebagai kurir paket. Kadang jadi pelayan warung. Sementara itu, Liana dilarang keluar rumah. Catherine menyita ponselnya, memblokir semua akses keluar. Bahkan komunikasi dengan teman-teman kampusnya dibatasi. Kalau kamu nekat kabur atau ketemu dia lagi, ancam Catherine, aku akan laporkan Rian ke pihak imigrasi sebagai TKI ilegal, meskipun dia kerja lokal. Aku punya koneksi. Liana, jangan main-main. Liana hanya diam, tapi tekadnya tidak padam. 2 minggu kemudian, saat Catherine pergi ke Bandung untuk urusan butik, Liana diam-diam kabur dari rumah. Ia mencari Rian ke kontrakan lama, ke taman tempat mereka biasa ngobrol, bahkan ke tempat festival dulu. Tapi nihil. Hingga akhirnya ia menemui Bang Adul, orang yang dulu memperkenalkan Rian jadi art. Kalau gak salah, dia sekarang kerja jadi pelayan di warung pecel lele dekat flyover Cempaka Putih. Kata Bang Adul, Liana tak pikir panjang. Ia naik ojek online ke sana. Saat tiba, dia melihat sosok itu, Rian, sedang menyusun piring dan membersihkan meja. Rian menoleh. Ia terkejut, tapi juga cemas. Kamu ngapain kesini? Aku janji bakal cari kamu. Aku gak bohong, kan? Rian menunduk. Kamu gak seharusnya di sini. Kalau ibu kamu tahu. Aku gak peduli. Aku udah lepas dari rumah itu. Aku udah bilang ke mama, kalau dia maksa aku ninggalin kamu, aku lebih pilih hidup sendiri. Rian menatap mata Liana. Kamu gak bisa hidup di tempat seperti ini. Liana, ini bukan dunia kamu. Aku bisa, kalau kamu di situ. Rian terdiam. Lalu akhirnya menarik nafas panjang. Kita gak bisa terus kabur dari kenyataan. Tapi, kalau kamu yakin, aku juga gak akan lari lagi. Hari itu, mereka berdua duduk di pinggir jalan, makan pecel lele bareng, dan berbicara tentang masa depan. Bukan mimpi yang besar, tapi rencana nyata. Rian ingin buka usaha laundry kecil-kecilan, dan Liana ingin bantu jualan online pakaian hasil desainnya sendiri. Cinta mereka memang sederhana, tapi penuh tekad. Mereka tahu ujian belum selesai, tapi untuk pertama kalinya, mereka siap hadapi dunia bersama. Sudah 2 minggu sejak Liana dan Rian memutuskan untuk hidup mandiri, jauh dari bayang-bayang ibu Catherine. Mereka tinggal di kamar kontrakan kecil milik seorang janda tua bernama Bu Narti, yang menyewakan kamar di gang sempit kawasan Rawasari. Meski hidup pas-pasan, Rian dan Liana merasa lebih damai. Liana mulai menjual desain baju secara online. Ia memanfaatkan laptop bekas dan koneksi Wi-Fi dari warung sebelah. Rian masih bekerja sebagai pelayan warung pecel lele, tapi ia mulai mengumpulkan uang sedikit demi sedikit untuk modal buka laundry kecil-kecilan. Namun kebahagiaan mereka tak berlangsung lama. Suatu sore, ketika Rian sedang menyapu lantai warung, 2 orang pria berbadan tegap menghampirinya. Salah satu dari mereka menunjukkan kartu identitas. Rian Pratama, ya? Tanya salah satunya. Iya. Ada apa, Pak? Kami dari petugas imigrasi. Kami mendapat laporan bahwa Anda bekerja secara ilegal di Jakarta sebagai pekerja rumahan tanpa surat kerja yang sah. Rian langsung pucat. Pak, saya sudah berhenti dari art. Sekarang saya kerja jadi pelayan warung. Bisa ikut kami sebentar ke kantor untuk klarifikasi? Rian tidak punya pilihan. Ia ikut, sambil kepala dan hatinya kacau. Siapa yang melaporkan dia? Hanya satu nama yang langsung terlintas di kepalanya, Ibu Catherine. Sementara itu, Liana sedang menyortir pesanan kaos dari pelanggan saat Bu Narti mengetuk pintu kamar dengan cemas. Liana, itu tadi ada 2 orang nyari Rian. Katanya dari kantor imigrasi. Wajah Liana langsung berubah tegang. Apa? Iya, katanya Rian dibawa buat diinterogasi. Liana langsung mengemasi tas kecilnya dan bergegas keluar. Dalam pikirannya hanya satu hal, menyelamatkan Rian. Ia langsung naik ojek menuju kantor imigrasi Jakarta Pusat.
Sesampainya di sana, ia melihat Rian duduk di ruang tunggu dengan wajah lelah. Ia langsung menghampirinya. "Rian, kamu gak apa-apa?" Rian mengangguk lemas. "Kayaknya ini ulah mamamu, Lan. Dia yang laporin aku. Gak bisa dibiarkan." Liana menatap petugas yang mendekat. "Pak, saya mau bicara. Rian bukan TKI ilegal. Dia kerja secara resmi sebelumnya. Sekarang dia kerja lepas. Dia juga punya KTP dan domisili Jakarta." Petugas mengangguk. "Kami hanya menindaklanjuti laporan, Nona. Tapi kalau datanya valid dan tidak ada pelanggaran, dia akan dilepas." Liana menyerahkan dokumen hasil fotokopi KTP dan surat kontrakan dari Bu Narti. Setelah pemeriksaan beberapa jam, petugas akhirnya memutuskan untuk membebaskan Rian karena tidak ditemukan pelanggaran hukum. Namun, sebelum keluar dari gedung itu, Rian menerima pesan dari nomor asing. "Kalau kamu masih ganggu anak saya, Rian, saya akan pastikan kamu bukan cuma diusir dari Jakarta, tapi dari negeri ini." Rian menunjukkan pesan itu pada Liana. "Ini benar-benar udah kelewatan," gumam Liana. Rahangnya mengeras. Keesokan harinya, Liana nekat mendatangi rumah ibunya. Ia sudah bersiap mental. Kali ini, ia ingin menyelesaikan semuanya. Ibu Catherine sedang duduk di ruang tamu sambil membaca majalah ketika melihat putrinya datang. "Kamu masih berani datang ke sini?" "Mama, cukup. Mama sudah laporin Rian ke imigrasi. Mama ancam dia. Sekarang Mama mau apa lagi? Dia bukan orang yang pantas buat kamu. Kalau kamu pikir kamu bisa hidup miskin dengannya, silakan. Tapi jangan pernah datang ke rumah ini lagi." "Mama malu karena aku cinta sama orang biasa? Atau Mama malu karena Mama gak bisa mengatur aku lagi?" Catherine berdiri dan menatap putrinya penuh amarah. "Kamu pikir kamu bisa bertahan hidup sendiri? Tanpa harta, tanpa nama keluarga? Aku sudah mulai bisa. Aku belajar cari uang sendiri. Aku lebih bahagia hidup sederhana dengan Rian daripada hidup mewah tapi penuh tekanan dari Mama." Catherine terdiam sesaat, lalu berkata dingin, "Baik, kalau begitu, mulai sekarang kamu bukan anak saya lagi." Liana tak gentar. Ia menatap lurus ke mata ibunya. "Kalau itu harga dari kebebasan dan cinta, aku terima." Lalu ia pergi, meninggalkan rumah besar itu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Liana benar-benar memutuskan rantai yang selama ini mengikatnya. Di sisi lain, Rian mulai menyusun rencana membuka usaha laundry. Ia mendapat pinjaman kecil dari koperasi masjid tempat ia biasa ikut kegiatan sosial. Sementara itu, Liana membantu membuatkan logo, desain brosur, dan akun media sosial untuk promosi. Mereka menamai usaha kecil itu Laundry Bareng Sayang, nama yang sempat membuat tetangga cekikikan, tapi justru menarik perhatian. Pelanggan mulai berdatangan. Awalnya hanya dari tetangga kontrakan, tapi kemudian bertambah dari luar. Mereka bahkan mendapatkan pesanan dari kos-kosan mahasiswa. 1 bulan berlalu, dan perlahan kehidupan mereka mulai stabil. Namun badai belum sepenuhnya reda. Suatu malam, saat Rian pulang dari masjid, ia melihat ada seseorang mencoret-coret dinding depan usahanya. Tulisan dengan cat merah besar, "TKI tak tahu diri, entah dari mana, ngerusak anak orang." Rian mengepalkan tangan, tapi ia tetap tenang, menutupi tulisan itu dengan cat putih keesokan harinya. Liana tahu pelakunya siapa, tapi ia menahan diri. Ia bilang pada Rian, "Biarkan mereka bicara. Kita buktikan dengan kerja keras kita sendiri." Namun diam-diam, Liana menulis email panjang ke sebuah media online lokal, menceritakan kisah cinta mereka dari sisi perempuan kaya yang jatuh cinta pada pria sederhana, dan bagaimana ibunya menolak karena status sosial. Tanpa diduga, media itu menerbitkan cerita mereka secara anonim dengan judul viral, "Cewek tajir nikahi tukang laundry. Gak semua harus kaya dulu baru dicinta." Cerita itu meledak. Akun Instagram mereka ikut naik. Laundry mereka kebanjiran pesanan dari pembaca yang simpati. Banyak yang menyumbang peralatan. Bahkan ada yang menawarkan kerjasama.
Rian dan Liana hanya bisa terharu. Terkadang cinta yang dianggap kecil justru bisa menginspirasi banyak orang. Pagi itu, suasana kontrakan Bu Narti berubah riuh. Sejumlah wartawan berdiri di depan gang sempit, mencoba mewawancarai Rian dan Liana yang baru saja selesai melayani pelanggan laundry. "Apa benar Mbak Liana anak dari pengusaha Catherine Salim?" tanya salah satu wartawan. "Bagaimana rasanya hidup miskin setelah meninggalkan rumah mewah?" "Mas Rian, benar gak kalau Anda dulu asisten rumah tangga di rumah ibu mertua sendiri?" Rian dan Liana hanya bisa saling menatap bingung. Mereka tak menyangka cerita anonim yang Liana kirimkan ke media online bisa menjadi viral seperti ini. Lebih dari 200.000 share di Facebook, puluhan influencer repost, dan kini undangan datang dari berbagai stasiun TV nasional. Yang paling mengejutkan adalah undangan dari salah satu program televisi talk show pagi yang terkenal mengangkat kisah inspiratif. Dalam undangannya, tertulis, "Kami ingin menghadirkan Rian dan Liana sebagai pasangan yang membuktikan bahwa cinta bisa melampaui status sosial. Siarkan langsung minggu ini." Awalnya Rian menolak. Ia tak nyaman menjadi pusat perhatian. Tapi Liana meyakinkannya. "Ri, ini kesempatan. Bukan buat pamer, tapi buat tunjukin ke dunia. Kita bisa bangun hidup dari nol tanpa harus tunduk sama tekanan orang kaya." Akhirnya Rian setuju. Mereka berangkat ke Jakarta Pusat naik mobil jemputan dari tim acara. Sampai di studio, mereka didandani, diberi briefing, lalu duduk di panggung terang benderang. Kamera menyorot mereka. Penonton studio bertepuk tangan. Pembawa acara menyapa hangat. "Selamat pagi, Indonesia. Hari ini kita kedatangan tamu spesial." Mereka membuktikan bahwa cinta tak mengenal kasta. Dari art jadi suami anak bos. Inilah Rian dan Liana. Tepuk tangan menggema. Rian tersenyum kaku, sementara Liana tampak lebih tenang. Ia sudah terbiasa tampil saat masih dalam bayang-bayang ibunya. "Rian," tanya host, "apa yang paling kamu takutkan saat jatuh cinta pada Liana?" Rian menarik napas dalam. "Yang saya takuti, dia akan ninggalin saya begitu tahu siapa saya sebenarnya. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Dia tinggalin segalanya buat saya." Liana menggenggam tangan Rian dan tersenyum. "Saya bukan tinggalin segalanya. Saya cuma kembali jadi diri sendiri." Suasana studio mendadak haru. Beberapa penonton perempuan mengusap air mata. Namun di balik kamera, seseorang sedang menonton siaran langsung itu dari ruang kantornya, Ibu Catherine. Tangannya mengepal di atas meja. "Anak itu makin kurang ajar," gumamnya. Salah satu asistennya bertanya, "Ibu, perlu saya hubungi pengacara?" Catherine menggeleng. "Tidak perlu. Biar saja. Dunia tahu, dia bukan siapa-siapa tanpa nama besar saya." Namun saat kamera beralih ke sesi testimoni dari masyarakat, seorang tokoh pengusaha senior yang juga mengenal Catherine muncul via video call. "Saya kenal Ibu Catherine lama," katanya. "Tapi saya lebih kagum pada keberanian anaknya. Saya mendukung Rian dan Liana. Kita butuh generasi muda yang mandiri dan berani melawan kemunafikan kelas sosial." Ucapan itu membuat Catherine membanting remote TV-nya. Sementara itu, efek dari siaran tersebut luar biasa. Laundry Bareng Sayang kini menerima pesanan dari berbagai penjuru Jakarta. Banyak yang ingin sekadar cuci pakaian sambil foto bareng. Pasangan viral. Ada yang mengajak endorse. Bahkan tawaran waralaba pun datang. Rian bingung. "Lan, ini, kita bisa beneran jadi pengusaha?" Liana mengangguk. "Bukan bisa, kita harus jadi." Mereka pun mulai menyusun rencana membuka cabang kedua. Kali ini di bawah Koperasi Pemuda Kampung. Rian mulai merekrut pekerja dari kalangan TKI yang pulang ke kampung halaman dan belum punya pekerjaan tetap. Namun justru saat bisnis mereka sedang tumbuh, kabar mengejutkan datang dari kampung halaman Rian di Jawa Timur. Ayahnya jatuh sakit. "Ri, bapakmu udah gak kuat lagi. Kalau bisa pulang, pulanglah," kata adiknya lewat telepon. Tanpa pikir panjang, Rian langsung mengajak Liana pulang ke kampung. Sesampainya di rumah, suasana haru menyambut mereka. Rumah berdinding kayu itu masih berdiri rapuh,
Tapi kini dipenuhi orang yang menyambut Rian dan istrinya yang dari TV. Ayah Rian hanya bisa tersenyum lemah dari dipan bambu. "Rian, aku gak nyangka kamu bisa segini berhasil." Rian menahan tangis, lalu memeluk ayahnya. "Maaf ya, Pak." Rian belum sempat bales semua pengorbanan bapak. Liana yang melihat momen itu ikut menangis. Ia menyadari bahwa meski ia dulu hidup di rumah besar dengan kolam renang, hatinya baru terasa hangat saat menyentuh lantai tanah kampung ini. Beberapa hari di kampung, Rian dan Liana mendatangi sekolah-sekolah dan membagikan motivasi serta pelatihan dasar kewirausahaan kepada pemuda. Banyak dari mereka yang merasa termotivasi dan ingin mengikuti jejak Rian membangun usaha sendiri. 2 bulan kemudian, mereka kembali ke Jakarta dengan semangat baru. Liana membuka kelas online desain gratis untuk ibu rumah tangga. Sementara Rian mendirikan pelatihan laundry rumahan khusus TKI pulang kampung dan warga kurang mampu. Nama mereka makin dikenal. Tapi satu hal yang membuat Rian benar-benar merasa menang adalah saat ia melihat postingan dari media sosial Ibu Catherine. "Kadang yang kita tolak justru yang akhirnya menyelamatkan kita dari kesombongan." Catherine Salim. Postingan itu diunggah tanpa mention siapa-siapa. Tapi Rian tahu, itu sindiran untuk dirinya. Atau bisa jadi, itu bentuk permintaan maaf yang tertahan. Malam itu, saat mereka duduk di depan pintu kontrakan, Liana menyandarkan kepalanya di bahu Rian. "Kita udah sejauh ini, Ri. Dan masih mau lebih jauh lagi kan?" Liana tersenyum. Rian menatap langit. "Dulu aku cuma mikir, gimana caranya bisa bantu lunasin utang orang tua. Tapi ternyata hidup bawa aku ke kamu. Dan kamu bawa aku keluar dari kandang emas." Mereka tertawa kecil. "Rian," kata Liana pelan, "besok kita ke kawah, ya?" Rian menoleh cepat. "Serius, Lan?" Liana mengangguk. "Kita udah hidup bareng. Orang juga udah ngira kita nikah. Tapi kita belum sah. Yuk, kita resmikan semuanya." Dan pagi keesokan harinya, hanya dengan pakaian sederhana dan saksi seadanya, Rian dan Liana menikah resmi di Kawah Rawasari. Tak ada pesta megah, tak ada gaun putih panjang, tapi ada cinta dan kebahagiaan yang nyata.